Kembali di program Aiman, saudara, imbauan untuk di rumah saja, stay at home atau work from home masih diabaikan oleh sebagian warga. Di beberapa lokasi misalnya masih didapati bahkan beberapa orang beraktivitas berimpitan tanpa jarak aman. Saya mendapatkan sejumlah video terkait hal ini yang dikirim melalui akun media sosial Aiman. Ini di lingkungan Pesanggerahan, saudara, di Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Anda bisa melihat ini bermain bola di sana. Ya. Kemudian ini juga ada di sekitar pasar di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kembali di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Yang kita akan lihat, saudara, ini lokasi di sekitar pasar di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Iya, memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pembelian barang-barang kebutuhan pokok, namun tentu hal yang miris ketika kita lihat bahwa tidak ada physical distancing atau jarak fisik antara satu dengan yang lain. Baik, saya langsung menuju ke Polda Metro Jaya. Sudah ada Kepala Bidang atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Pak Yusri, tentu Anda paham apa yang kemudian saya tayangkan meskipun Anda sulit untuk melihat karena tidak ada layar monitor mungkin di sekitar Anda. Tapi saya ingin tanya, ketika ada kerumunan yang didapatkan oleh polisi, apakah akan dibubarkan paksa? Terima kasih, selamat malam Mas Aiman, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Luhut. Memang betul maklumat Kapolri sudah diturunkan sejak tanggal 19 Maret yang lalu, maklumat nomor 2 tentang kepatuhan. Bagaimana social distancing ini memang terus kita gelorakan terus kepada masyarakat. Secara preemptif, secara preventif, kita patroli, kita memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat, kita bubarkan bila ada kerumunan-kerumunan dan memang di dalam maklumat itu sudah disampaikan. Kegiatan ini terus masih kita lakukan, ya, dari baik kepolisian bersama-sama dengan teman-teman TNI dan juga stakeholder pemerintah daerah yang sana. Terus setiap pagi, siang, sore, bahkan malam hari pun kita lakukan patroli dengan skala besar, baik Polsek, Polres maupun Polda. Ini terus kita lakukan. Kita berhimbauan kepada masyarakat, ya, secara preventif yang saya sampaikan tadi, secara persuasif dan humanis yang kita sampaikan. Dengan harapan kita bahwa masyarakat bisa mengerti lah, dan mensosialisasikan jaga jarak, sebaiknya di rumah saja. Ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai daripada COVID. Iya. Permasalahannya mungkin gini Pak Kabid, bahwa ada misalnya olahraga sepak bola katakanlah di tanah lapang tertentu, atau kemudian visual yang juga kami miliki misalnya di pasar yang kemudian ada bergerombol, ada berkerumun. Apakah kemudian ini juga akan mendapatkan peringatan dari polisi atau himbauan seperti apa? Saya sudah katakan tadi bahwa memang Babin Captipmas, Babinsa bersama dengan teman-teman dari Lurah pun juga turun ke lapangan langsung untuk memberi himbauan terus kepada masyarakat. Di mana tempat berkumpul, kita akan sampaikan secara baik-baik. Dan boleh dilihat sekarang juga sudah mulai sepi, kayak situasi masyarakat pun sudah mulai banyak yang mengerti. Kayak kita untuk di daerah pasar memang kadang-kadang kan memang keperluan khusus ya buat mereka semua. Tetapi social distancing terus kita gelorakan kepada mereka, jaga jarak, rajin untuk bersih-bersih, gunakan masker yang ada. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain seperti berkumpulnya massa yang banyak, seperti untuk kegiatan demo, konser, kegiatan bahkan pernikahan, kami dengan tegas juga menyampaikan. Jadi apapun perkumpulan massa, secara persuasif kita nggak bisa jelaskan lagi kepada mereka, humanis kita nggak bisa jelaskan. Tindakan terakhir adalah penegakan hukum yang kemungkinan akan kita lakukan. Kalau memang itu betul-betul diindahkan oleh mereka, bahkan melawan petugas, tindakan melawan petugas ada di dalam KUHP itu. Di pasal 212, 216, bahkan 218 dan ketetapan. Tetapi itu jalan terakhir yang kita lakukan. Harapan kami dengan kita patroli, kita memberi himbauan secara persuasif humanis, masyarakat mau mengerti bahwa keselamatan masyarakat ini adalah yang tertinggi. Ini ajas yang kita terapkan buat mereka semuanya. Ini untuk kepentingan masyarakat yang kita mengharapkan masyarakat juga bisa mau mengerti semuanya. Iya, ini ada banyak juga yang kemudian tanya di media sosial di program Aiman ini. Ada berapa kemudian yang menjadi batas kerumunan? Apakah 3 orang bisa dikatakan kerumunan dan kemudian akan dibubarkan oleh polisi? Dalam bentuk kerumunan 3 atau 5 orang pun itu akan kita sampaikan himbauan itu, Mas Aiman. Harapan kami kan mereka pertama social distancing, ya, jaga jarak ya kita minimal 2 meter. Tapi himbauan yang paling utama kita terapkan kepada masyarakat ini sebaiknya sudahlah kembali ke rumah,
Memang ada beberapa, kami belum bilang ini sudah bersih, tapi terus kita tidak akan pernah berhenti. Polisi, TNI maupun dari pemerintah daerah tidak akan pernah berhenti untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat. Malam ini bergerak lagi tim kami semuanya. Polsek, Polres, Polda terus bergerak, patroli skala besar yang kita gunakan bersama-sama dengan teman-teman TNI. Patroli skala besar ya untuk kemudian melihat kegiatan masyarakat. Jika ada kerumunan maka diimbau untuk dibubarkan, maka ketika kemudian menolak maka ada upaya selanjutnya sampai kemudian ke penegakan hukum tadi Anda katakan. Ya, tindakan tegas dan terukur yang kami gunakan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kalau memang masyarakat yang kita bubarkan itu tidak mengindahkan petugas yang melaksanakan tugas pada saat itu. Pasal 212 pun ada. Tapi itu upaya bagi kami, itu upaya terakhir, tapi tidak berarti kemungkinan akan kita laksanakan kegiatan itu. Tegas. Walaupun sudah kita gunakan humanis, tapi kita tetap harus tegas di lapangan untuk bisa menyampaikan. Ini demi untuk keselamatan masyarakat sendiri, Mas Aiman. Iya, Pak Adib, Pak Dokter dari PBID, apakah kemudian hanya social distancing ini yang kemudian bisa menghalau penularan? Jika tanpa kemudian ada social distancing, ada physical distancing, ada jaga jarak aman, maka potensi penularan itu bisa terjadi sangat cepat. Betul, jadi kalau kita bicara strategi ya, strategi kita selama ini memang lebih ke arah strategi di hilirnya saja. Jadi penanganannya pada saat kita menemukan kasus gitu loh. Nah strategi yang utama sebenarnya adalah pada saat di hulunya. Di hulunya apa? Kalau menurut saya bukan hanya himbauan memang. Jadi kita harus memberikan sebuah penegakan hukum dan pressure. Dalam konteks pressure-nya itu adalah bahwa mereka harus diberikan penyadaran bahwa ada kepentingan memang. Kenapa? Ini problem. Kita contoh di Italia sebenarnya. Di Italia pada saat kemudian hanya dilakukan himbauan, mereka masih bepergian, mereka masih berkumpul, mereka masih bertemu di kafe gitu loh. Ya kemudian masih bergerombol gitu loh. Apa yang terjadi? Kasus itu akhirnya meningkat begitu cepat. Ya, bahkan sekarang nomor 1. Betul. Dan ini yang perlu harus diberikan. Kematiannya. Mau tidak mau, mohon maaf, mungkin teman-teman aparat ya, melalui Polda atau melalui langsung ada kepolisian, perlu ada juga sosialisasi terkait dengan apa itu virus ini juga gitu loh. Karena pada saat itu pemahaman itu dalam konteks tadi yang disampaikan Pak Yusril tadi, bahwa ada anak muda yang dia itu bisa karier, dia nggak ada sakit, nggak ada keluhan, tapi dia nggak kerasa sama sekali pulang, dia menularkan, dan itu membuat akhirnya seluruh satu rumah itu kalau ada yang faktor resikonya ada orang tua, anak-anak kecil bisa terkena. Itu yang dikhawatirkan. Jadi dia anak muda sama sekali tidak ada gejala apapun. Betul. Tidak terasa. Katakanlah 80% itu hanya gejala ringan dan asimptomatik karier. Asimptomatik itu tidak ada gejala, apapun. Jadi bahkan tenggorokannya tidak gatal sedikit tidak pun ada, misalnya. Tapi dia tidak ada flu, tidak ada pilek. Betul. Tapi dia membawa dan bisa menularkan. Betul. Akhirnya membuat meninggal yang lain misalnya. Ya. Kalau misalnya memang itu misalnya ada. Kalau dia ada faktor resiko, ada faktor penyakit penyerta yang lain gitu loh. Ya. Oke, terakhir Pak Yusri, Pak Kabid Humas, apakah juga disampaikan tadi soal pendidikan kesehatan yang disampaikan oleh polisi? Termasuk juga saya ingin bertanya, apa hukuman yang bisa dikenakan terhadap orang yang masih mengabaikan kerumunan dan tidak mendengarkan imbauan polisi? Memang betul, ada aturan mengatur, Mas Aiman. Saya sudah katakan tadi bahwa kalau tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, memang betul, kita harus ada ketegasan. Kata Pak Dokter memang betul. Kami sudah lakukan di lapangan juga dengan ketegasan. Walaupun sudah sampaikan tadi, secara humanis kita sampaikan tidak bisa lagi, kita dengan ketegasan, kita bubarkan dengan paksa. Ya. Nah, kalau sudah ada perlawanan terhadap petugas atau mengindahkan himbauan daripada petugas, itu adalah tindakan yang kita lakukan adalah tindakan tegas dan terukur. Kami akan memproses, kami akan bawa ke markas komando kepolisian untuk kita lakukan proses pada bersangkutan. Itu terus yang kami sampaikan juga, biar masyarakat juga memang tahu harus ada ketegasan, karena ini kan untuk masyarakat sendiri, untuk mereka sendiri. Jangan sampai nanti tertulis seperti apa dikatakan Pak Dokter tadi. Memang betul sekali. Baik. Makanya juga petugas lapangan sekarang sudah dengan ketegasan kita lakukan. Termasuk ini yang digambar, bermain bola di tanah lapang tidak boleh lagi saat ini. Tidak boleh sama sekali, karena memang kan sudah disampaikan bahwa betul Pak Dokter ya? Baik. Terima kasih Komisaris Besar Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya atas informasi yang diberikan. Jadi hari ini kita menghadapi situasi yang memang tidak biasa. Betul. Bukan panik, tapi kita harus waspada, diantaranya dengan mengetahui apa yang bisa melakukan penularan, apa yang bisa menyebabkan penularan, dan orang seperti apa yang bisa menyebabkan menularkan. Betul. Meskipun secara pribadi ia mungkin tidak ada gejala sama sekali. Betul. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Saya akan berbincang nanti dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang telah siap selepas jeda di program Aiman. Kami akan segera kembali saat lagi.